Halo, selamat datang buat semuanya. Ini adalah edisi perdana dari Sudut Pandang. Sudut Pandang adalah segmen baru dari Sun Eater. Sebenarnya kalau dari kita adalah pengen ngajak visual artis yang ada di industri musik Indonesia yang udah pernah banyak bikin karya, baik itu cover artwork atau video klip atau ilustrasi atau apapun itu yang terkait visual, yang kita pengen atau ngajak mereka untuk sharing mungkin mengenai hasil karyanya atau idenya atau proses kreatifnya seperti apa yang mungkin bisa menginspirasi kita semua untuk berkarya di bidang masing-masing. Nah, untuk edisi perdana ini kita ngajak Saleh Hussein. Buat yang belum tahu, panggilannya adalah Ale. Dia sering dikenal sebagai gitaris di The Adams dan di White Shoes. Begitu juga dia juga sering berkarya baik itu berpameran di dalam dan luar negeri dan berkontribusi berupa visual untuk musisi-musisi lain. Nah, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan kali ya, Le. Halo ya, salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru kenal juga. Ini mungkin apa tadi nama acaranya? Sudut Pandang. Serius nih kayaknya nih. Ini gue diminta buat present beberapa project yang sebenarnya mungkin dari yang pertama kali gue berhubungan dengan musik secara visual ya. Cuma ada beberapa yang memang yang nggak terekam gitu. Apa namanya ini visual project based on music sebenarnya gitu, pendekatan musik atau memang si visual ini apa namanya merespon gitu ya, dia merespon si musiknya. Jadi visual ini tidak terjadi jika si musik itu tidak ada. Sebenarnya intinya gitu kurang lebih. Ya, ini project pertama gue. Sebelumnya dulu ada lagi. Gue punya band hardcore zaman gue SMA. Gue pernah bikin stikernya gitu, pakai krayon. Terus gue bikin stiker, bikin kaos kalau nggak salah tuh. Tapi sekarang image-nya udah nggak ada. Nah, ini yang masih ada lah ya kurang lebih. Nah, ini The Adams album pertama. Ini juga menarik gitu waktu itu. Jadi ketika misalnya kita pertama kalinya gue juga berkenalan dengan komputer sebenarnya. Waktu itu ada nama satu software namanya Paint. Sekarang masih ada kayaknya di desktop gitu. Jadi gue ya biasalah gue apa namanya internet waktu itu masih baru banget. Di depan kampus tuh ada warnet. Gue suka apa namanya nyari musik apa segala macam sambil gue nungguin dengerin musiknya, ngapain ya gue kan gitu. Gue larilah ke satu aplikasi yang namanya Paint, terus gue mulai gambar-gambar. Di komputer itu kurang lebih ada sekitar 20-an gambar gue kayaknya mungkin gitu. Yang akhirnya waktu itu kalau nggak salah diambil datanya semua sama Tio atau Masio, manajernya di Adams yang pertama. Terus kita sempat nyari-nyari lah image apa yang cocok nih gitu untuk di Adams gitu. Waktu itu anak-anak nyerahinnya ke gue, udah terserah Ale aja deh gitu. Maunya kayak gimana gitu. Akhirnya waktu itu dirembukin dengan sekian gambar itu, dipilihlah yang ini. Menarik nih cowok segala macam, terus colorful, distorted juga gitu gambarnya sesuai dengan musiknya dan segala macam. Jadi ini yang kalau tadi gue bilang ini gambarnya waktu itu belum fix kayak gini gitu, tapi akhirnya gue bikin lagi untuk merespon si albumnya The Adams. Gitu untuk musik tentunya gitu, pendekatan distortif yang sebenarnya udah ada muncul di visual ini gitu. Kalau konsep sih sebenarnya menurut gue sih, gue waktu itu main-main banget gitu, gue pengen gambar dengan gimana caranya menggunakan mouse sebenarnya pendekatannya. Waktu itu belum ada pen, kayaknya belum ada. Kayaknya pen buat gambar di mana, di iPad lah, di Wacom tuh belum ada kalau nggak salah. Jadi ini masih pakai mouse gitu, main-main, dan akhirnya sistemnya pixelate sebenarnya dia gitu. Terus gue cari yang namanya spidol kalau nggak salah, terus gue gambar-gambar lah cowok ini, dan gue masukin tulisan The Adams di situ. Dan jadilah si cover The Adams ini. Le, kan lu basicnya kayak seni lukis ya kalau nggak salah jurusan Le? Ya. Apa mau ngambil digital? Enggak digital juga sih. Sebenarnya pendekatannya menurut gue, ya sudah kalau yang untuk album ini, gue pikir waktu itu gue main-main gitu, dan pendekatannya sebenarnya pendekatan lukis ya, karena lukis itu kan menambah ya, sistemnya layering, beda sama patung. Kalau patung kan mengurangi ya.
gitu. Walaupun bisa menambah juga dalam konteks patung, tapi dia tuh konsepnya mengurangi, kayak lino cut itu mengurangi. Nah kalau ini konsepnya menambah, jadi layer gue tambah lagi layer, gue tambah kuning, gue tambah gitu. Jadi pendekatannya hampir sama kayak lukis gitu. Tapi konteksnya waktu itu karena gue lagi dengerin musik dan gue sambil bermain lah di aplikasi Paint gitu. Inilah hasilnya. Jadi ini aplikasi yang paling sederhana yang ada di komputer waktu itu, dan gue gunain untuk gue menggambar, dan jadilah cover dia. Gitu. Okay. Nah, ini juga lucu gitu. Sama ya 2005, Wajus waktu itu kita mau jalan-jalan juga gitu, album juga baru keluar, terus Ameng waktu itu nge-request gitu, bikinin ilustrasi dong buat White Shoes gitu. Gue langsung berpikir kan, apa ilustrasinya gitu, itu menarik tuh. Dari 3 gambar ini gue ngomongin tentang perjalanan gitu ya, tentang perjalanan. Bocah ketawa. Perjalanan, maksudnya gini, gitu tuh ada hubungannya sama pendekatan kita tuh sering jalan-jalan gitu. Ada atmosfer dari lagu-lagunya White Shoes yang kalau misalkan lo dengerin di kendaraan yang seperti apa sih yang kayaknya cocok gitu. Sebenarnya itu salah satunya gitu. Walaupun itu tidak jadi pembahasannya Ameng gitu ya, untuk lo lo gambar aja, terserah lo mau gambar apa aja gitu ya. Nanti kita kan mau bikin jadi stiker, kita bikin jadi tas, jadi kaos, apa segala macem gitu. Nah, gambarlah gue 3 kendaraan ini. Ada satu lagi sebenarnya nggak ketemu sama gue, ada mesin tik sebenarnya. Ada mesin tik, terus ada kertas tulisannya Wajus and Kapos Company, tapi nanti kayaknya mungkin ada jadi poster kalau nggak salah itu. Ini menarik gitu kalau misalkan ngelihat sekarang. Dulu gue gue berpikir kalau misalkan gue naik pesawat, gue pengen dengerin musik lah gitu. Kalau gue mau naik kendaraan yang namanya kereta, gue mau dengerin musik yang kayak gimana sih gitu. Beberapa kali kan kita sebenarnya di-trigger sama konteksnya, sama video klip dengan konteks MTV misalnya zaman dulu. Kan ada satu video klip yang memang menarik ketika hadir lewat kaca kereta misalnya. Itu kan jadi kayak reminds gue tentang lagunya White Shoes yang Runaway Song misalnya gitu. Jadi itu loh. Jadi pendekatan itulah sebenarnya. Dengan sangat sederhana waktu itu gue menggambar dengan mengidiom kertas dan tinta Cina ya. Terus tinta Cina gue gambar, terus habis itu gue scan, terus gue kirim. Sesederhana aja, gue mintanya raster ya gitu. 2 image yang pesawat dan mobil ini, dua-duanya pernah dijadiin lukisan. Pernah print on canvas gitu. Bukan kanvas, malah bahkan belacu. Jadi ada masih bulu, gue pengen ada bulu-bulunya gitu. Nah, itu ada 2, dan kalau nggak salah masih ada di Vakansi Studio gitu. Dan lucu lagi, kalau lihat album Vakansi, sebenarnya kita foto di depan pesawat tuh. Nah, kalau yang album 2020, kita foto di sampingnya mobil ini nih. Dan berikutnya adalah kita belum pernah sih foto. Gini, kita pernah foto di kereta pada saat kita perjalanan main di Folk Music Festival gitu. Tapi itu belum pernah jadi cover. Nggak tahu, mungkin jangan-jangan habis ini covernya adalah kita akan foto dengan kereta. Dan itu 2005 udah gue gambarin ceritanya. Nice. Next boleh. Nah, ini lucu gitu. Di Adams album V205 lah ya. Version number 2 dengan kita berlima. Waktu itu kan kita kan personilnya berempat, dan itu kita berlima. Gua kepengen orang lihat cover itu kayak foto gitu. Gua kepengen itu ngelihatnya orang tuh ketipu dengan gambaran image cover yang realistik gitu. Nah, wah ini foto nih. Lukisan. Ini lukisan. Lukisan. Orang nggak tahu, iya. Jadi banyak orang nggak tahu bahwa ini adalah lukisan. Ini lukisan hyperrealis. Gue minta tolong ke teman gue waktu itu, udah ada namanya. Kok gue lupa sih. Ya, gue manggilnya si Gondrong sih gitu. Gue minta tolong dia, jadi gue foto dulu.
gue fotonya waktu itu sama Hadi itu vokalisnya Anti Squad, band skinhead gitu. Terus dilukis sama Guntur gitu. Gue minta Guntur untuk, Tur, gue pengen kayak gini dan jangan meleset. Gue nggak kepengen bikin kesalahannya gitu. Jadi pada saat itu memang pada saat orang megang, wah keren juga nih fotonya gitu. Cuma gitu doang. Foto nih gini gitu. Jadi tapi gue nggak pernah membahas itu sebenarnya, bahwa itu adalah lukisan. Nah ini baru sekarang gue ngebahas itu dan gue bilang ya ini gue kepengen waktu itu gue kalau gue lupa ya, tapi albumnya Sonic Youth yang apa ya, albumnya Sonic Youth yang gambarnya itu yang digambarin sama Gerard Richter itu lo kalau lo lihat itu foto gitu, foto yang fuzzy gitu, blurry gitu loh. Nah pada saat itu gue nggak kepengen fuzzy dan blurry-nya, tapi gue kepengen sebenarnya gini, usaha manusia sampai sejauh mana sih sampai bisa gitu. Sebenarnya itu. Kalau kan dulu ada Chuck Close, ada siapa segala macam. Nah, gue seniman-seniman itu yang kayaknya juga lumayan menjadi referensi buat gue gitu. Terus gimana caranya gue punya image yang banyak, terus gue kepengen ini jadi lukisan. Nah ini cover ini lukisan jadinya gitu. Dan kalau misalnya kayak ini kekaryaan lo yang di The Adams ini itu berpengaruh juga nggak sih dengan referensi kekaryaan lo di waktu itu, berarti masih menempuh kuliah ya atau udah lulus? 2006 masih kayaknya udah di kampus kayak 2006. Ya kan? Apakah saling berkaitan kah? Gue lagi berkarya yang gayanya seperti ini, terus berpengaruh juga di karya-karya yang lo bikin buat The Adams itu? Kurang lebih sebenarnya pendekatannya secara kekaryaan sebenarnya segini. Gue tuh lebih banyak era itu zaman gue kuliah, gue tuh lebih banyak ngomongin tentang identity ya, pendekatan identity tapi lewat self portrait gitu. Jadi gue menganggap diri gue tuh udah bukan diri gue gitu. Gue adalah representasi dari sekeliling gue. Jadi gue ketemu gue ngapain, gue ketemu gue misalnya gue berantem, gue ketemu gue adu kepala gitu, dengan konteks adanya politik misalnya respon-respon seperti ya mahasiswa lah ya. Kalau lo lihat pasti pendekatannya masih berapi-api gitu. Nah pada saat seperti itu gue memang sebenarnya dalam konteks kekaryaan juga ya udah ada pendekatan realistik, tapi kepengen yang hyper realistik sampai semana sih gitu. Sampai dan juga pengen juga ada pendekatan yang stroke-nya juga malah gua hancurin gitu, biar dia memang nggak bisa ditangkap oleh medium apapun misalnya, jangan-jangan gitu. Bahkan medium cetak nggak bisa gitu loh, bahkan medium sebutlah foto gitu, foto tidak bisa membuat itu gitu. Jadi makanya kadang-kadang untuk yang sekarang itu lukisannya tuh jadi apa namanya, secara kekaryaan dari waktu itu sampai sekarang perubahannya itu cukup drastis, walaupun secara konsep hampir sama mengenai identitas, pendekatan-pendekatan itulah sebenarnya gitu. Nah ini yang tadi gue bilang, ini jadi poster tahun 2017 One Hour Set volume 4, dan ini yang di Bandung kalau nggak salah di Lubel. Terus ada open studio itu yang mesin tik, gue nggak nemuin image aslinya. Kayaknya pernah jadi tas juga, pernah jadi t-shirt kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu. Jadi ada beberapa item yang dijadikan merchandise untuk si White Shoes-nya sendiri gitu. Itu yang jurusannya visual itu atau yang itu lu doang ya, Le? Atau enggak, ada 3. Kalau White Shoes itu ada Rio dilukis sama gue barengan, tapi dia di atas gue, ada lagi Sari kan desain. Nah kalau ilustrasi untuk White Shoes sebenarnya paling banyak tuh di Sari. Dengan pendekatan tinta Cinanya dia, hitam putihnya dia, gitu lah. Itu sebenarnya lebih drawing sebenarnya, pendekatannya satu lebih drawing gitu, baik pakai medium basah maupun medium kering ya. Gitu. Jadi
gua itu cuma ya tipis-tipis lah, dikit-dikit apa segala macem, apa namanya, nggak terlalu banyak dalam konteks sama white shoes gitu. Walaupun secara apa namanya, secara visual paling membantu dalam konteks misalkan idea dan segala macam. Setelahnya gitu lah ceritanya. Oke, boleh next. Ini untuk covernya B-side di versionnya di Adams, bisa dicek nanti di apa namanya di Spotify juga kayaknya ada deh kalau nggak salah. Gitu. Ini juga menarik gitu. Pada satu saat gue pernah naik mobil. Kalau lo tahu ini nggak sih apa tuh lampu laser yang dijual di pinggir jalan tuh? Yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau itu kalau kena mata itu sakitnya minta ampun loh. Dan itu lo bisa karena gue silinder, jadi gue wah anjir, mata gue tuh langsung distorted gitu visualnya. Nah gue ngeliat gini, wah, nah gue langsung minggir, gue beli itu barang, dan gue memang lagi menuju ke studio, lagi di Adams lagi rekaman. Nah jadi gue ke di Adams, terus abis itu gue minta anak-anak foto pakai gituan, foto pakai ini, terus gue fotokopi. Setelah gue fotokopi, baru tuh jadi cover dari si B versionnya. Sebenarnya konsepnya soal ya lagi-lagi gitu, hampir ngomongin tentang distorted gitu, distorted yang dirasain sama kita sebagai personil waktu itu gitu, apa yang dirasain ketika kita mendapati cahaya itu, tapi secara sekaligus apa yang kita rasakan bisa dilihat sama orang gitu, secara visual gitu, pendekatannya gitu. Ya main-main sebenarnya gue gitu. Terus gue apain lagi ya, gue fotokopi kali ya. Pas gue fotokopi kita tunggu itu bikin hitam putih, terus gue grainy lagi, atau gue fotokopi lagi kali biar lebih gelap lagi dan seterusnya gitu. Pakai pendekatan gitu. Terus baru abis itu gue nggak tahu tulisan ini ada atau enggak, kayaknya mungkin enggak. Ini masih ide awal waktu itu. Ada B version, jadi kayak B-side kita ngeluarin beberapa lagu, satu lagu yang kita rearrange dan ada beberapa lagu yang kita masukin ke situ. Gitu, ini 2017, jadi ini masa-masa waktu itu kita lagi bikin Aktor Plus. Gitu. Jadi masih bisa difoto lah kalau berempat gini tuh. Yoi, saling susah nih kumpul nih. Next boleh. Nah ini sebenarnya sih lebih banyak gue serahinnya ke Gibran gitu ya, tapi lebih banyak tektokan sama gue gitu. Ketika boy, gue kepengen si Gibran untuk jadi art directingnya untuk ini gitu. Dari zaman di Gudang Sarinah awal-awal, artinya berapa, 4 tahun lalu ya, 4 tahun lalu tuh kita udah ngobrol tuh. Boy, gue kepengen lo bikin albumnya di Adams ini dengan pendekatan yang desain banget ya. Gitu. Tapi yang tidak terlepas dari cover albumnya di Adams adalah apa? Karya. Nah gitu. Gue kepengen semua itu jadi karya gitu. Kalau yang pertama misalnya itu adalah bagian dari karya gue, yang kedua itu karyanya Guntur, ketiga ini karyanya Gibran. Tapi kok kepengen desain nih, Bran? Gue kepengen kita breakdown deh musiknya di Adams gitu. Waktu itu baru sketsa musiknya, dengerin belum ada vokal, belum apa, dengerin nih kayak gini nih boy. Tuh kan dengerin, ini distorsinya parah, terus ya kadang-kadang ada ketukan yang nggak lazim, kadang-kadang kepengen jadi. Nah, gimana caranya bisa dipresentasikan dalam konteks desainnya, Boy. Gitu. Kalau dia sangat dua dimensional, maka belum bisa menjawab nih. Gitu. Tulisan sampai kita akhirnya memasukkan tulisan di Adams itu di dalam Adams, the-nya itu di dalam di Adams. Gitu. Makanya kalau agak warnanya agak hijau-hijauan itu tulisan the sebenarnya. Gitu. Nah, gimana caranya biar lebih distorted lagi ya, Boy? Gitu. Idenya waktu itu macam-macam kok. Dari kita mau bikin satu cover sampai 500 itu beda-beda semua. Jadi kita rencananya mau bikin satu cover itu bikin kayak animasi, tapi animasi yang dipotong jadi visual dan akhirnya jadi 500, bahkan sampai 1000 kalau nggak salah. Jadi 1000 piece itu rencananya kalau di foto, misalkan punya lo nomor 1, punya gue nomor 2, nomor 3, 4, sampai 1000 itu jadi video. Ya frame per second gitu kan? Ya, frame per second dipotong jadi cover. Gitu.
Tapi ya lo tau lah, pasti film dan segala macamnya ada gila-gilanya katanya. Ini harganya belaga gila nih boy. Oh iya iya oke oke. Kita cari tahu lagi yang lain gitu. Terus akhirnya pakai pendekatan apa tuh namanya? Lentikular. Rentikular gitu. Rentikular karena Gibran juga sebenarnya dengan pendekatan rentikular udah sering lewat karya-karyanya gitu. Jangan-jangan pakai konteks rentikular menarik nih boy. Paling tidak kita punya perubahan warna lah di dalam situ. Gitu. Dan itu setupnya memang di belakang sengaja gue bolongin untuk bisa digantung lah. Jadi gue kepengen pendekatannya ini karya nih boy, gitu. Tapi desain dia pakai Mika gitu. Nectar Plus 2018. Ya, box setnya ini box set. Ya. Nextnya ini cover jewel case. Cover jewel case ini juga jadi menarik nih gitu. Tadinya kan kita bikin tulisan Nectar Plus di belakang gede banget. Yeah. Gue kepengen orang foto kita, biasanya kita di depan, kita kepengen orang-orang itu kita kepengen di Adamsnya di belakang kalau bisa. Karena gue bilang, kita bikin album ini buat apa ya? Gue tanya gitu. Kita bikin album ini karena kita bisa main musik doang gitu. Kayaknya nggak menarik ya gitu. Apa ya yang bisa menjawab itu? Gitu. Akhirnya kita bilang bahwa kayaknya yang paling tepat adalah album ini adalah salah satu moda transportasi buat kita berteman lagi dengan orang-orang, dengan musisi-musisi baru misalnya gitu. Nah jadi dia nggak pretensius gitu munculnya gitu. Dia tuh munculnya harus harus punya meaning yang paling kena buat kita. Contohnya apa? Kita sering nongkrong kan? Ya gue bilang ya udah. Karena kita sering nongkrong gitu, kita ngeluarin album buat apa? Biar kita bisa nongkrong, biar kita bisa ketemu orang lagi dan seterusnya gitu. Itu salah satunya. Jadi gimana kalau cover ini isinya adalah orang-orang yang percaya sama kita dengan pendekatan gini loh. Pada saat mereka beli box set itu, gue lupa itu kan kerjasamanya sama beli album fisik gitu ya kue. Kalau nggak salah lu sempat beli juga ya kue kalau nggak salah itu. Oh, gue datang nih. Nah lu datang. Nah jadi orang-orang yang beli itu bisa datang ke launchingnya kita gitu. Jadi lu bayangin ada orang beli sesuatu yang dia belum dengar lagunya, tapi dia percaya aja. Iya. Itu. Jadi dia membeli sesuatu yang gue nggak tahu nih dalamnya musiknya kayak gimana, tapi gue percaya sama band ini, terus gue datang. Nah, lu akan mendedikasikan musik lu buat orang-orang yang kayak gitu, yang percaya sama musik, yang percaya sama fisik, yang percaya sama atmosfer, yang percaya dengan pertemanan. Karena apa? Karena trust gitu. Soal itu tuh yang akhirnya makanya kita pikir kayaknya lucu kalau kita ajak mereka semua masuk dalam cover kita ya. Walaupun banyak yang bilang, aduh gue sebelah kanan lagi dikit nih katanya gitu-gitu. Setelah banyak yang komen-komen lucu tapi ya. Dan works ya gitu. Dan works gitu. Maksud gue works tuh gue nggak tahu kenapa banyak orang ngebahas juga mengenai cover ini dan seneng gitu. Ini kalau nggak salah yang foto Nala Atmawiloto. Suka fotoin Endah Hendrasa dan kawan-kawan. Jadi beda tuh box set sama jewel case. Nextnya, nah ini lucu. Ini Bin Harlan, Bila Lapar Melukis. Gila ini project yang judul albumnya aja udah Bila Lapar Melukis gitu. Wah gokil. Gue diminta untuk gambar atau melukis gue diminta untuk melukis untuk tiga lukisan itu di kertas apa di kanvas waktu itu kalau nggak salah, yang dari ukurannya udah sama CD-nya, jadi dia udah minta semuanya ukurannya segitu. Ada beberapa seniman yang diundang termasuk Onyx waktu itu, karena gue inget banget karena Onyx bilang, anjir bikin apa nih leh gitu. Dia bingung, terus gue bilang gue nggak tahu, lu udah bikin belum. Sore kemudian, leh lu jadinya bikin apa? Gue udah selesai. Kok lu udah selesai? Atau Onyx bajingan lo ya emang gitu. Ya jadi ya gue waktu itu, maksudnya gue ngerefleksi paling kanan yang ada di kanan kiri gue. Terus waktu itu gue gambarin jahe karena waktu itu gue lagi riset mengenai jahe 2018, karena setelah itu sebelumnya gue ada pameran Oke Video mengenai karya gue yang jahe gitu, mengenai pangan. Terus ada tempat duduk dan ada beberapa pendekatan kantong-kantong di ini yang
yang paling atas kiri itu lebih ke apa namanya, ngomongin tentang Bandung Lautan Api sebenarnya gitu. Karena pada kenyataannya Bandung Lautan Api itu ada beberapa poin-poin yang dulu Belanda punya dan mereka bakar. Habis itu biar nggak ada yang tahu di mana tempat minyak itu berada. Nah, itu menarik tuh. Jadi dari situlah gue kepala gue lagi berpikir ke sana gitu. Ada beberapa mengenai karya Jahe, mengenai apa sekeliling gue, dan habis itu mengenai karya itu gitu. Jadi sampai sekarang blueprintnya mengenai titik-titik minyak di Bandung itu masih dipegang oleh Belanda dan kita belum ada yang tahu katanya. Jadi itu tentang itu. Ini proyeknya Bin Harlan 2018 dan banyak banget seniman yang terlibat di dalam sini, dan ini proyek yang sangat menyenangkan buat gue. Gue berharap dia bisa melanjutkan lagi nih proyek Bila Lapar Melukis. Next. Oke. Max Havelaar, Tumaritis, albumnya 2016. Ini judul lagunya Jas Merah, kalau nggak salah. Gue bilang hanya apa namanya pemenang yang ada apa namanya pemenangnya itu adalah sejarah sendiri gitu. Atau siapa sih yang menang dalam konteks siapa sih yang mempunyai sejarah gitu, dia adalah pemenangnya gitu. Ngomongin tentang itu, terus dia ngomongin Jas Merah dari lagunya yang gue dengerin waktu itu. Jadi Dude minta gue untuk ada beberapa ilustrator sebenarnya yang diundang juga dalam proyek ini. Dia covernya beda-beda. Pernah menang Emmy Award cover album terbaik katanya. Yang ini? yang ini. Terus ini salah satu refleksi dari satu lagu yang judulnya Jas Merah. Ya Max Havelaar lah ya musiknya gitu. Terus gue ngambil dari dua sudut pandang yang menarik gitu. Pada saat kalau teman-teman tahu mungkin atau lo tahu kok ada Ibu Tin dan Pak Harto nembak. Ya. Kan ada tuh hitam putihnya dia yang lagi nembak. Nah, gue ngambil tangannya Pak Harto, dan satu lagi gue ngambil tangan dari Soekarno yang lagi orasi sebenarnya. Gitu. Jadi pas saat dia menembak ada yang menutupnya gitu. Lo emang sengaja ngambil dua sosok itu? Ya, gue ngambil dua sosok itu karena konteksnya waktu itu ngomongin tentang Jas Merah, dan kalau lo dengerin lagunya lagi mengenai lagu Jas Merah itu juga jadi relate sama visual yang lagi digambar ini gitu. Tapi kayaknya ini satu-satunya karya charcoal lo yang untuk musisi lain ya, maksudnya kayak kan gue pertama kali kenal lo yaitu ketika lo berkarya charcoal sebenarnya. Jadi kayak wah ini yang zaman kayak gue baru kenal Ale nih, kayak gue belum gue familiar banget di kepala gue, wah charcoal tuh Ale banget gitu. Jadi sama gue ngeliatnya ini kayak lu banget gitu. Apakah lu jarang juga ya pakai charcoal untuk karya-karya yang baru-baru ini gitu, atau lu masih berkarya dengan charcoal kah? Masih, gue dengan charcoal masih, tapi beberapa kali sekarang ini gini, charcoal itu nggak bisa kecil, gitu. Charcoal itu buat gue, charcoal itu nggak bisa kecil, gitu. Itu bukan sesuatu yang yang bisa gue kerjakan dalam konteks kecil. Gitu. Charcoal itu harus secara scale tuh gede, gitu. Nggak bisa tuh dia ukurannya kecil gitu, nggak bisa buat gue pribadi gitu. Gue bukan orang yang dengan pendekatan itu gitu, misalnya. Kalau drawing dengan menggunakan pensil, that's another problem gitu ya. Ini berapa kali? Ya? Ini waktu pengerjaannya bidangnya berapa kali berapa? Ini lumayan lah, kayak 1 meter, 1 meter, ya 1 meter kali 50-an kalau nggak salah. Ya, berarti penggunaan charcoal pun di karya ini sebagai statement juga. Iya, karena gue kan gini, ada beberapa pendekatan sejarah yang gue lakukan itu dengan medium charcoal memang gitu. Karena medium ini punya nilai historis gitu. Jadi pada saat gue pameran tunggal di Ruru dulu, menarik tuh bahwa gue tidak melakukan sesuatu yang netral. Jadi mediumnya juga harus bicara dengan apa yang sedang gue bicarakan.
dia punya relasi tuh, gitu. Dia tidak bisa tidak dilakukannya harus dengan menggunakan medium itu. Gitu. Misalkan kanvas kenapa kanvas? Kertas, kenapa kertas gitu? Kenapa harus di kertas sih gitu? Punya latar belakang apa kertas dengan orang misalnya seorang yang menikah itu digambarkan gitu. Kayak gitu loh. Jadi pendekatan-pendekatan itu tuh setiap medium tuh nggak bisa netral. Jadi nggak bisa pakai pensil. Dia nggak bisa pakai spidol. Gitu. Kalau sedang membicarakan itu ya. Dia punya konteksnya masing-masing medium. Gitu. Jadi kalau misalkan cetak yang air tuh gimana, yang kering gimana, cetak pun begitu sebenarnya. Dia punya disiplin yang berbeda tuh cetak. Ada series, ya kan, 1 banding sekian, kenapa dia jadi limited gitu, dan itu tuh yang menarik dari apa namanya cetak misalnya. Tapi kalau lukis ya pasti the one and only cuma ada itu. Kalau lu mau replicate pasti akan ada perubahan yang lain gitu sih. Oke. Ini boleh seru nih. ini brengsek nih orang ini nih gitu. Tiba-tiba ngontek gua, "Wan, gua pengen ini dong," gitu. Gue pengen bikin visual dong buat single gue nih gitu, Irama Laut Teduh, lu dengerin dulu deh musiknya gitu. Terus gue dengerin, terus dia ngasih referensi, ada beberapa seniman lah yang dia kasih, gue lupa nama senimannya siapa, tapi ada beberapa referensi seniman yang dia tampilkan gitu. Terus gue bilang kayak gue nggak gitu nih, nggak apa-apa ya, gue bilang gue mau pendekatan yang lain lah, gue bilang gitu. Oke nggak apa-apa lah gitu. Terus gue mesti ngapain, gue kepengen lo foto dong gitu, lo foto telanjang ya. Sebenarnya ini foto telanjang. Seriusan, full. Yang motretin istrinya yang lagi hamil, Sarah Desita. Terus dia nanya, pas ngirim ke gue, apaan sih lo leh katanya. Lagi gini, ada yang lagi masukin tangan kemana gitu lah. Terus ada secara musik gitu ya, secara musik pendekatannya tuh pendekatan apa ya namanya, pendekatannya tuh lebih ke maritim lah gitu, dengan konteks Irama Laut Teduh ini gitu. Dengan konteks maritim misalnya apa sesuatu yang lo suka sih gitu, lobster dan beneran nggak sih suara anak cek lobster apa segala macam. Jadi sempat ada satu yang tangannya dia masuk ke dalam baju apa tuh namanya, kan ini tadinya telanjang terus gue bikinin baju apa tuh namanya, baju dive gitu ya, dive in dan baju renang lah gitu. Terus ada yang tangannya dia dimasukin ke lehernya gitu, terus sambil megang apa namanya, handphone. Enggak, dia nggak megang handphone waktu itu, lobster juga gitu. Apa kepiting gitu, gue ganti kepiting atau apa gitu. Akhirnya ada itu, terus ada lagi satu foto yang karena dia lagi gayanya kayak gini, gue minta dia pakai kacamata renang. Lu pakai kacamata renang, ya, lu tiduran, terus lu angkat kaki lu satu, terus gue foto. Gue kepengen nanti lu tuh naikin lobster, gue bilang gitu. Terus kata dia bajingan, terus diturutin. Terus dia foto-foto. Dia fotoin telanjang sama istrinya. Jadi ya, terus dikirim ke gue bilang. Nah tapi, ya itu, ya ini sederhana. Ini gue waktu itu nyoba digital, gue gambar dengan menggunakan iPad gue gitu, terus gue gambar lagi, oh lucu juga nih pakai kayak gini nih gitu. Apa namanya, gue sebelahin sama image-nya misalkan di handphone gitu, di handphone gue fotonya dia, gue nggak mau nge-trace gitu, gue nggak mau nge-trace gimana caranya gitu, karena gue tahu setiap kesalahan itu adalah menarik tuh dalam konteks lo menggambar ya. Kalau konteks lo nge-trace, lo bisa jadi bikin kayak karya vektor misalnya, atau kayak karyanya Sir Dendi lah gitu. Lu ntar jadinya kayak gitu. Gue nggak kepengen kayak gitu, tapi gue kepengen ada pendekatan sama layering, pendekatan lukis juga sebenarnya gitu. Walaupun ini konteksnya digital, ambil nyoba-nyoba, lucu juga nih, gitu. Dan seterusnya gitu. Ini waktu itu dibutuhkan untuk Spotify, untuk digital lah pendekatannya sebenarnya. Ada dua katanya. Hah? Ada kesulitan nggak sih, kan lu biasanya bermain dengan bidang yang katakanlah minimum kanvas pun nggak sekecil itu kan, ini kan tiba-tiba lo berkarya di bidang yang anak muda hari ini gitu, mungkin bidangnya kecil banget, ada kesulitan nggak sih? Sebenarnya sih enggak ya, sebenarnya sih sama aja kue gitu, karena lu punya lu tuh punya keterbatasan ruang lah.
pada saat gue ngegambarin ini kan 2020 tahun lalu, yang lu di rumah doang, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak mungkin tuh gambar yang sesuatu yang gede-gede gitu dengan menggunakan medium yang gede banget gitu. Itu buat gue nggak memungkinkan lah pada saat itu. Gue tinggal di apartemen, apa yang bisa gue lakukan, gue menggambar dengan itu, gue meeting juga dengan itu, dan seterusnya. Gue punya satu medium yang gue bisa pakai buat ngapain aja nih. Nah itu gue coba tuh, gue coba terus gitu, gue tes lagi gitu. Tapi kalau medium ini gak jadi menarik sih kok gitu, karena dia seberapa jauh sih dia bisa mendapati konteksnya dengan misalnya yang gua kepengen gitu. Kan beda nih. Kalau lu punya kuas, lu kuas 0001 lu tahu tuh lu peruntukan untuk apa. Beda sama kuas yang ukurannya 4 tuh. Dia punya tuh. Gua mau ngedekatin ini, gua mau punya ini, gua mau punya brushstroke ini, kenapa gua pakai kuas yang lebih lebar, lebih kasar, yang halus buat ngapain gitu. Dia bisa sampai mana ya? Nah, ini sedang menuju ke situ tuh. Kalau gue lihat anjir ini bisa nih gitu. Ini bisa nih gitu. Tapi ini mesti emang harus dilatih nih gitu. Setelah gue lihat beberapa kayaknya gue pernah beberapa yang nyoba gue ngecek lah di YouTube apa segala macam gitu. Anjir udah sampai kayak gini ya gue bilang. Kelar nih seni lukis nih. Gitu. Dengan konteks seni lukis yang konservatif bisa kelar. Oke. Buat gue gitu. Tapi kenyataannya yang namanya medium lukis itu ketika dia dilakukannya dengan konteks digital, dia masih mencoba mengimitasi seni lukis. Gitu. Ya. Jadi tidak akan bisa menggantikan seni lukis, tetap nggak bisa. Gitu. Jadi, tapi dia mampu mengimitasi stroke gaya yang dimau oleh pelukis-pelukis, gitu, misalnya. Nah, itu menarik. Pertanyaan, kalau misalnya ketika lo mendesain atau membuat suatu artwork gitu ya, lu tuh sampai berpikir mengenai, oh ini outputnya sampai sejauh apa sih? Apakah cuman sebagai konten cover kah? Atau misalnya bahkan sampai ke merchandise kah? Sampai ke kaos kah? Karena kan kayak gini gitu yang lu bikin dengan si Sal ini, ketika dijadikan kaos pasti ada tereduksi kan? Ya kan? Ya. Secara mungkin bahkan kalau misalnya produksinya tidak bagus, bahkan sampai message-nya mungkin tidak tersampaikan. Misalnya kayak tadi terutama yang tadi yang kayak lo menggunakan analog, terus lo digitalkan, terus lo akhirnya dianalogkan lagi kan sebenarnya. Itu kan ada reduksi tuh. Nah, lo ada concern nggak sih, atau sebenarnya ya lo lebih kompromi bagian situnya? Misalnya merchandise ya udah, itu concern gue adalah cukup sampai ke main produknya ini akan ada di mana, di cover single kah, atau nanti harus lu jagain sampai ke merchandise kah, atau kayak gimana? Kalau gue sih biasanya udah gue serahin ke mereka, terserah sih ku. Kalau gue sih lebih ke situ sih. Karena apa? Gue lebih seneng kalau misalnya orang lain yang melihat karya ini bisa diapa-apain lagi, gitu. Bisa ditaruh di mana-mana lagi, bisa di-extended sampai kemana lagi. Karena ada beberapa karya gue misalnya yang pameran di museum pun gitu. Misalkan gue mau display kayak gini, sisanya ada beberapa lagi nih karya gimana? Itu terserah lu displaynya gimana. Gitu. Ada sekian karya, silahkan lu displaynya mau kayak gimana. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ada konteks kolaborasi lah ya kan, dengan si tempatnya, dengan siapa yang barang ini akan terima. Dia akan taruh ini misalnya tiba-tiba jadi vas bunga lah gitu atau apa, nanti ada karyanya dia gitu di situ, di glatsir gitu, di mana namanya, digambarin di apa namanya, mug yang gede gitu ceritanya. Nah itu persoalan lain gitu. Tapi gua pikir kayaknya cukup netral untuk si image ini bisa diapa-apain lagi sama si orang yang punya gitu. Karena kepemilikannya tuh gue memberikannya kepada si Sal gitu. Untuk silahkan lo mau apa-apain lagi nih gitu. Mau jadi baju kayak, lo mau jadi kemeja kayak, lo mau jadi apa kayak gitu. Bendera lah di belakang atau visual di belakang pada saat lo manggung kayak gitu, apa segala macem, atau lo mau ngehe-ngehean bikin apalah gitu, terserah lo gitu. Biar memang apa namanya, kemungkinan itu kadang-kadang buat gua jangan-jangan itu bukan sesuatu yang gue tuh nggak suka tuh, sesuatu yang saklek gitu loh. Kalau misalnya dia di situ, dia harus ada di situ doang, nggak boleh di tempat lain gitu. Itu gua kurang
Membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain tuh kayaknya lebih senang sih gue di situ. Dan itu terserah pemiliknya, sebenarnya gitu. Kecuali dia lukisan dan kanvas mau diapa-apain lagi ya, dia pasti akan request dulu lah. Gitu. Oke. Ini yang terakhir ya? Oke. Ya, gitu aja. Sukron. Dan sih paling segitu dulu kali ya sesi kali ini. Buat teman-teman, sekian ngobrol bareng Ale. Semoga kita bakal ada waktu lagi buat ngundang Ale. Mungkin cerita-cerita karya-karya dia yang lain di visual. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Thank you ya. Thank you, Saniter. Iya, gue yang terima kasih, Le.